dosa setiap orang ditanggung diri sendiri. Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak berseliweran di media sosial yang memberikan konklusi bahwa dosa itu tidak benar ditanggung oleh Yesus, tetapi dosa ditanggung oleh diri sendiri. Orang-orang yang berkesimpulan demikian, bagaimana supaya argumentasi atau alasan yang dibangun itu meyakinkan? Biasanya mereka mengutip ayat-ayat Alkitab sehingga orang-orang yang membaca komentar mereka menjadi teryakinkan karena sudah mendasari argumentasi yang dibangun dari kitab suci Kristen. Ayat yang biasanya dirujuk terkait dengan dosa ditanggung oleh diri sendiri, pertama dari Ulangan 24 ayat 16. Dikatakan demikian. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayat yang kedua yang sering dikutip adalah Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dari kedua ayat ini, dan nanti akan dikutip juga dari ayat-ayat yang lain, dosa itu ditanggung oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Dosa ayah ditanggung oleh ayah, bukan oleh anaknya. Dosa anak ditanggung oleh anak, bukan oleh ayahnya. Demikian seterusnya. Termasuk dosa manusia ditanggung oleh diri manusia sendiri, bukan ditanggung oleh Yesus. Saya kasih tahu konklusi kesimpulan demikian, kelihatannya atau sepertinya masuk akal. Saya ingin tegaskan kepada kita, salah satu hal yang menjadi kegagalan total, kegagalan akut, kegagalan serius dari orang-orang di luar Kristen memahami Alkitab adalah ketika mereka mengambil sebuah konklusi, membangun atau mengkonstruksi sebuah ajaran yang nyeleneh dengan cara memahami Alkitab secara keliru dan salah serta tidak bertanggung jawab. Saudara dikasihi Tuhan, kami orang-orang Kristen meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab ini sejak dari Kejadian sampai Wahyu semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus yang satu. Kalau Roh Kudus yang mengilhamkan adanya kitab suci ini, mengilhami para penulis kitab suci kurang lebih 40 orang di waktu yang berbeda, di zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dengan durasi waktu kurang lebih 1500 tahun. Maka isinya tidak mungkin ada yang bertabrakan, kontradiksi, apalagi bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kami orang-orang Kristen sangat mudah mengerti dan menangkap pemahaman orang-orang di luar Kristen yang membuat pernyataan, dan pernyataan itu dibangun tetapi menabrak ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Berarti doktrin, ajaran yang disimpulkan adalah sebuah penyimpangan, kesalahan, dan tidak benar. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah saya baca tadi memang benar dalam konteks pertanggungjawaban. Tidak mungkin kesalahan ayah ditanggung oleh anak. Tidak mungkin kesalahan anak ditanggung oleh ayah. Masing-masing akan menanggung konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh pribadi setiap manusia apapun statusnya, dalam konteks keluarga, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks berbangsa.
Tetapi saya ingin tegaskan kepada kita, Alkitab yang memberikan konfirmasi penegasan bahwa manusia harus menghadapi konsekuensi atau akibat dampak dari dosa, kesalahan, kekeliruan yang dilakukan. Manusia tidak bisa mengatasi dosa itu. Dan manusia semuanya menuju kepada neraka. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih Allah yang besar, maka Allah berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal Sang Firman itu nuzul turun menjadi manusia untuk menanggung dan memikul dosa-dosa manusia, yang mana manusia tidak berdaya dan tidak berkuasa mengatasi status keadaan manusia yang berdosa. Berulang-ulang saya sampaikan, aturan, hukum-hukum, syariat, amal saleh, perbuatan baik, agama, filsafat, dan lain sebagainya tidak akan pernah bisa mengubah status natur manusia yang berada dalam perhambaan, perbudakan, penguasaan dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa, yang turun dari sorga, Sang Firman yang telah nuzul mengenakan tubuh kemanusiaan, di mana dia rela mati di kayu salib untuk menebus, memikul, menanggung dosa-dosa manusia, sehingga manusia yang sifat dasarnya ada dalam perhambaan perbudakan dosa bisa diputus ikatan itu, dan dia dipulihkan, dibenarkan, ditebus, diselamatkan, diperbaharui. Itu sebabnya Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus yang memikul dan menanggung dosa-dosa manusia karena ketidakberdayaan manusia mengatasi status keadaan manusia yang telah diperhamba, diperbudak oleh dosa. Saya bacakan beberapa untuk kita. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apakah kelemahan yang paling mendasar dan utama dalam diri manusia? Jawabannya adalah keadaan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak bisa memulihkan, tidak bisa membenarkan dirinya yang berdosa kalau bukan pribadi yang benar, yang adalah Firman yang telah turun menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa, berotoritas, dan memiliki kualitas standar yang mumpuni sempurna untuk menebus hidup kita dari dosa, untuk memikul dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib lewat dia menyerahkan nyawanya. Matius 8 ayat 17 ini jelas itu adalah merupakan penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sebenarnya kita yang harus memikul dosa-dosa kita. Kita yang harus menanggung segala kesalahan kita. Tapi dosa kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus Yesus yang tidak berdosa itu, dengan cara dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Petrus 2:24 dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini memberikan konfirmasi dan penegasan yang sejelas-jelasnya bahwa Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tubuh Yesus yang
dipakukan di kayu salib itu menjadi pemikul dan penanggung penebus hidup kita dari dosa. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan kredit. Dengan cara apakah kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Alkitab menjelaskan Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar melalui darah Kristus yang suci kudus yang telah ditumpahkan di kayu salib sampai Yesus berkata, sudah selesai. Setelah Yesus sudah berkata sudah selesai, Yesus pun menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Dia pun mati menebus hidup kita dari dosa. Jadi adalah salah kaprah kalau Bapak Ibu Saudara menjadi benar di hadapan Tuhan dengan cara menuntaskan, menyelesaikan dosa sendiri, karena dosa harus ditanggung, dipikul oleh diri sendiri. Kami orang-orang Kristen tidak mau melakukan itu karena kami tidak bisa menanggung, memikul dosa-dosa kami. Memang ada dampak akibat dari dosa kesalahan yang kita lakukan. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas bagi saudara dan saya, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dan memikul dosa-dosa, kenajisan, kekotoran, dan kesalahan kita.